Kalau suaminya baru saja keluar dari kamar villa, lalu siluet bayangan manusia yang tadi dia lihat berdiri di tepi kolam renang itu siapa? Kok Gek Komang ini melihat ada seorang wanita yang sedang berjalan di tepi pantai menggunakan dress putih. Ya, di punggung suaminya itu terlihat seperti ada bayangan seorang wanita yang rambutnya panjang menjuntai ke bawah sambil Weh semeton, kumpul ya, ngerti aja nih di nijak saya. Sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video ini semeton mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Untuk kalian yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan saya Tusenja. Di sini saya akan membawakan cerita nyata dari narasumber saya yang pernah mereka alami langsung dan mereka membagikan ini kepada saya lewat DM Instagram dan DM TikTok. Dan juga semetonnya, tolong diingat, semua nama, semua lokasi di sini akan saya samarkan karena ini adalah permintaan langsung dari narasumber saya agar tidak ada pihak, oknum ataupun kelompok yang merasa dirugikan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Komang. Gek Komang cerita kepada saya, dia ini menikah kurang lebih selama 10 tahun dan sudah punya 1 anak cowok. Nah ketika itu kebetulan semeton, Gek Komang ini mendapatkan surat undangan untuk menghadiri sebuah resepsi pernikahan dari teman satu SMA-nya dulu. Gek Komang ini berasal dari kota Tabanan dan menikah ke daerah Nusa Dua. Ketika Gek Komang mendapatkan undangan ini melalui undangan grup di WhatsApp, dia merasa benar-benar kayak excited gitu loh. Gek Komang cerita, dia memang belum pernah sama sekali berlibur berdua saja dengan suaminya. Makanya Gek Komang berniatan akan memanfaatkan ini untuk berlibur berdua saja di sebuah villa dengan suami tercinta. Nah, ketika Gek Komang ini membuka undangan resepsi di grup WA-nya, ternyata lokasi resepsinya ini berada di sebuah villa di daerah Karangasem di tepi pantai. Menurut Gek Komang, teman sekolahnya ini kan menikah dengan tamu bule yang otomatis dong semuanya pasti akan yang terbaik. Nah ketika itu Gek Komang benar-benar merayu suaminya untuk mau datang ke resepsi ini. Dan setelah perbincangan yang sangat lama, akhirnya suaminya Gek Komang pun mau menginap di salah satu villa yang memang sudah dipilih oleh Gek Komang melalui aplikasi. Menurut deskripsi di aplikasi tersebut, harga villa ini sekian, view-nya view pantai, dan di belakang villa ini ada sebuah perkebunan yang memang benar-benar bagus kalau kita mau honeymoon ke tempat tersebut. Setelah mempertimbangkan ini itu dan mencocokkan biaya juga hari libur suaminya, akhirnya H-1 sebelum tanggal undangan resepsi datang, mereka pun berangkat ke villa tersebut. Ketika itu semeton Gek Komang benar-benar excited. Dia mempersiapkan dress, baju, dan juga semua hal yang akan dia kenakan di acara resepsi tersebut. Singkat cerita, beberapa jam berlalu, Gek Komang pun tiba di villa ini. Menurut Gek Komang, villa ini bisa dibilang villa yang baru dan di sana ada 10 kamar. Semua kamarnya ini langsung memiliki akses kolam renang pribadi. Dan kebetulan kamarnya Gek Komang ini berada di paling pojok dari villa tersebut. Dari depan sampai ke belakang, Gek Komang tuh kayak memperhatikan, oh ternyata villa ini lokasinya itu benar-benar masuk ke tepi pantai. Dan sekitarnya itu memang masih banyak banget ada persawahan dan juga perkebunan warga. Tapi sejauh matanya Gek Komang memandang, di situ banyak banget ada pembangunan villa baru semeton. Nah rencananya Gek Komang akan menginap 3 malam 4 hari di tempat tersebut sambil honeymoon, hitung-hitung Gek Komang. Nah, di malam pertama itu Gek Komang tiba di sana sekitar jam 3 sore. Gek Komang pun membuka kamar dan juga membersihkan diri. Dia berenang bersama suaminya. Karena gini loh, Gek Komang waktu itu benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk bulan madu dan putra kecilnya dia titipkan kepada ibunya di rumah. Singkat cerita semeton, setelah Gek Komang menghabiskan waktu bersama suaminya itu tuh sekitar jam setengah 8 malam, Gek Komang pun mandi. Nah kamar mandinya ini tidak ada atapnya semeton. Ini tuh tipikal kamar mandi yang langsung terbuka gitu loh. Jadi kalau Gek Komang melihat ke atas, toilet kamar mandi ini benar-benar akan tembus ke langit. Dan Gek Komang waktu itu melihat di sekitar kamar tempat dia tidur ada banyak banget pohon kelapa dan juga ada banyak banget pepohonan tinggi yang rindang. Jadi Gek Komang tuh merasa kayak, wih ini bener-bener villa yang sangat bagus. Nah waktu itu Gek Komang mandi dan melewati sore itu dengan penuh kebahagiaan.
ketika jam 10 malam Ge Komang keluar untuk makan malam dengan suaminya di tepi pantai. Karena besok saat acara resepsi memang waktunya itu ditentukan dari jam 4 sore, makanya Ge Komang mau menghabiskan malam itu berdua saja dengan suaminya. Pulang dari dinner ini sekitar jam 1 pagi. Ge Komang masuk dong ke kamarnya, setelah bersih-bersih dia pun langsung tidur semeton. Dan Ge Komang ingat dia itu sudah mengunci pintu. Semeton ingat nggak? Atau mungkin ada yang tahu, kalau kita menginap ke sebuah villa, biasanya kalau ada villa yang menghadap langsung ke kolam renang, biasanya pintunya itu kan kayak pintu geser itu loh semeton. Pintu yang digeser ke kiri dan di kanan, dan kalau ditutup tuh kayak blak. Dan pintunya itu biasanya kan pintunya besar, dan di dalam kamar pasti akan ditutupi dengan korden. Nah kebetulan waktu itu memang kamar yang dipilih oleh Ge Komang ini tipikal kamar-kamar untuk honeymoon. Jadi ranjangnya itu ranjang yang tidak terlalu besar dan ditutupi dengan apa sih namanya, kelambu. Nah ketika itu Ge Komang sudah benar-benar capek dan dia pun langsung tertidur tanpa bersih-bersih dulu. Ketika waktu Ge Komang baru saja menutup matanya, dia kayak ingat gitu loh, oh dia tuh belum menghidupkan AC. Ge Komang ingat banget, Ge Komang menghidupkan AC dan menaruh remote AC-nya itu di samping tempat tidurnya. Beberapa menit setelah Ge Komang ini kayak sudah tertidur, dia kok merasa selimutnya ini seperti ada yang menarik. Ketika dia melihat, oh ternyata suaminya yang menarik, karena lumayan ketika itu Ge Komang menyetel apa sih namanya, pengaturan AC-nya itu lumayan dingin, makanya itu terasa benar-benar dingin. Nah Ge Komang pun menarik kembali selimutnya semeton. Tapi entah kenapa setiap Ge Komang menarik selimutnya dan menutupi badannya, Ge Komang merasa kok sepertinya selimut ini kembali ada yang menarik. Saat Ge Komang melihat kembali, dia sadar kalau yang menarik selimut ini adalah suaminya. Berkali-kali Ge Komang menarik selimut dan kemudian selimut ini pun ditarik kembali oleh suaminya. Itu yang dipikirkan oleh Ge Komang. Karena Ge Komang merasa kedinginan, dia pun sambil menutup mata kayak mencari-cari remote AC. Tapi kok remote AC yang tadi dia letakkan di samping badannya kok tidak ada. Dan ketika Ge Komang duduk sambil mengucek-ngucek mata, dia tuh kayak mencari di mana ini remote AC. Ternyata remote AC tidak ada semeton. Ge Komang membangunkan suaminya untuk mencari remote AC tersebut. Ge Komang dan suaminya pun bangun sambil mata yang masih mengantuk, ini di mana? Ternyata semeton, remote AC ada di kamar mandi. Iya, remote AC yang tadinya ditaruh oleh Ge Komang di samping badannya ada di kamar mandi. Ketika itu Ge Komang kayak berpikir, ini kok remote AC bisa ada di kamar mandi. Saat itu suaminya marah ke Ge Komang, kamu lo pelupa banget, masa remote AC di kamar mandi kamu taruh, kamu bilang tadi kamu taruh di samping tempat tidur. Ge Komang pun kayak, apa iya ya saya membawa remote AC ke kamar mandi. Suaminya pun setelah agak ngomel sedikit langsung tidur kembali. Ge Komang pun kayak, ini benar ya tadi saya meletakkan remote AC di situ. Nah Ge Komang pun menambah tekanan AC-nya agar terasa lebih hangat dan dia pun tidur. Di malam itu semeton Ge Komang kok merasa selimutnya ini terus saja ditarik oleh suaminya. Karena Ge Komang berpikir gini loh, oh mungkin suaminya marah karena tadi dibangunkan untuk mencari remote AC. Ge Komang kayak bingung, ini kok terus-terusan suaminya nggak mau mengalah. Dan hampir malam itu Ge Komang tidak bisa tidur dengan nyenyak karena terus-terusan menarik selimut yang terus saja ditarik oleh suaminya. Singkat cerita, alarm pun berbunyi, itu tuh sekitar jam 10 pagi. Ge Komang siap-siap untuk berenang dengan suaminya. Nah, kolam renang yang ada di depan kamarnya Ge Komang ini lumayan besar semeton. Mereka pun berenang di sana sambil sarapan yang dibawakan oleh salah satu staff. Ketika itu Ge Komang menggunakan baju renang yang lumayan seksi dan berfoto ria dengan suaminya. Ge Komang dengan suaminya pun berenang sekitar 30 menitan sementara. Setelah mereka berenang itu foto-foto, lagi berenang, lagi foto-foto sambil suap-suapan nasi goreng yang memang tadi dibawakan oleh salah satu staf di villa tersebut. Nah ketika berenang itu semeton, kolam renangnya ini kan lumayan besar. Dan di depan kolam renang itu langsung lost dengan view pantai gitu loh. Kok Ge Komang ini melihat ada seorang wanita yang sedang berjalan di tepi pantai menggunakan dress putih. Dan wanita ini terlihat berdiri membelakangi Ge Komang dan hanya menatap lurus ke arah pantai. Ge Komang berpikir, oh nanti siang sebelum kondangan saya mau foto-foto gitu pikirnya dia. Nah saat itu Ge Komang berenang dengan suaminya. Nah suaminya bilang mau ke kamar mandi sebentar karena dia sakit perut. Ge Komang pun sendiri dong foto-foto sambil bikin story di kolam renang tersebut. Tapi entah kenapa semeton ketika Ge Komang
berada di tengah kolam renang sambil memegang HP-nya kayak gini. Dia tuh kayak bikin story di dalam kolam renang. Kok dia merasa tiba-tiba pijakan kakinya di dasar lantai kolam renang ini yang tadinya tuh stabil-stabil saja, kok tiba-tiba terasa licin, dan tanpa sengaja Ge Komang pun kayak kakinya ini kayak keseleo ke samping dan Ge Komang pun terjatuh biur. Nah, saat Ge Komang berada di dalam kolam renang ini, dia sekilas melihat seperti ada orang yang sedang berjalan di tepi kolam renang dan siluetnya itu benar-benar jelas. Ge Komang pun timbul lagi ke permukaan, dan untungnya HP-nya itu adalah HP Apple mencegut yang memang sudah dilapisi dengan silikon pelindung. Jadi kalaupun HP-nya ini jatuh ke air tidak masalah. Ge Komang dia berpikir itu adalah bayangan suaminya. Tetapi ketika itu Ge Komang melihat dengan jelas suaminya baru saja keluar dari dalam kamar villa dan langsung melompat ke dalam kolam renang, langsung memeluk Ge Komang. Ketika Ge Komang ini dipeluk oleh suaminya, dia kan berpikir dong, kalau suaminya baru saja keluar dari kamar villa, lalu siluet bayangan manusia yang tadi dia lihat berdiri di tepi kolam renang itu siapa? Tapi karena waktu itu mungkin karena momen romantis yang sedang mereka lakukan berdua di tengah kolam renang, Ge Komang pun buyar dan mengabaikan apa yang tadi dia lihat. Sehingga cerita semeton kan biasa begini, Ge Komang dengan suaminya ini pun kayak bulan madu di kolam renang itu. Mereka pun melakukan adegan penanaman jagung di tengah kolam renang, dan menurut saya itu wajar kok, orang mereka memang mau honeymoon. Setelah mereka melakukan adegan penanaman jagung ini, Ge Komang dienyang atau Ge Komang tuh kayak digendong itu loh dari arah kolam renang ini masuk ke kamar, dan mereka pun melakukan ritual penanaman jagung di dalam villa tersebut. Yang menurut saya itu wajar sih, orang mereka memang mau honeymoon kan. Nah, saat Ge Komang ini dengan suaminya sedang melakukan penanaman jagung dan Ge Komang memang berada di bawah, suaminya sedang di atas, sedang mencangkul. Ge Komang tuh kayak melihat dong ke atas, melihat wajah suaminya. Kok tiba-tiba dia melihat semata di punggung suaminya itu terlihat seperti ada bayangan seorang wanita yang rambutnya panjang menjuntai ke bawah sambil melotot gitu loh. Seketika Ge Komang langsung kayak menepis badan suaminya ke samping dan dia kayak langsung terduduk gitu loh semata. Nah, suaminya yang kemungkinan juga ikut kaget dengan sikapnya Ge Komang kayak, kamu kenapa gitu. Ge Komang cuma, dan akhirnya aksi penanaman jagung itu pun terputus. Nah, setelah itu Ge Komang cerita, setelah mereka bersih-bersih Ge Komang cerita, Pak tadi gini. Suaminya cuma ketawa dan bilang, ya mungkin kamu kelelahan, udah gak usah dipikirkan. Tapi setelah itu Ge Komang kok mulai merasa merinding semeton. Dia tuh benar-benar kayak, itu siapa ya? Apa dia berhayal tadi melihat seorang wanita yang ikut duduk di punggung suaminya ketika suaminya ini berada di atasnya dia. Nah, singkat cerita Ge Komang dengan suaminya pun siap-siap mau ke kondangan. Ketika itu Ge Komang ingat banget, dia mengunci pintu villanya dan Ge Komang pun langsung pergi dari villa tersebut dan mendatangi lokasi resepsi. Di malam itu Ge Komang pun menari, bernyanyi, makan banyak dan minum lumayan banyak dengan suami dan juga teman yang ada di resepsi pernikahan tersebut. Nah, singkat cerita, sekitar jam 1:30 pagi, Ge Komang dengan suaminya pun kembali ke villa. Waktu itu Ge Komang merasa benar-benar agak pusing karena tadi dia tuh minum cukup banyak. Ketika tiba di villa, Ge Komang kok merasa pintu villanya ini terbuka semeton. Yang padahal tadi dia tuh ingat banget sudah mengunci pintu depan dan pintu kamar villa tersebut. Biasanya kalau ada villa yang private pool, kan villanya ini seperti sudah dipagari dengan tembok tinggi, dan di pagar itu kan ada kayak pintu rumah gitu loh semetonnya. Pintu rumahnya ini memang sudah masih dikunci, tapi ketika Ge Komang masuk ke kamarnya, kok kamarnya ini tidak terkunci semeton. Dan ketika Ge Komang masih bingung, kok bisa pintu kamarnya tidak terkunci? Ternyata pintu kamar dari villanya si Ge Komang ini masih nyentel di dalam kamar. Dan Ge Komang berpikir, apa tadi dia lupa mengunci pintu kamar, tapi seingatnya dia sudah kunci loh semeton. Nah, waktu itu Ge Komang pun bilang ini kepada suaminya. Mungkin karena suaminya sudah capek dan juga sangat mengantuk, suaminya tidak merespon dan langsung tidur tanpa bersih-bersih dan ganti baju dulu. Ketika itu Ge Komang yang memang sudah sangat capek juga, dia langsung mandi, ganti baju dan tidur. Saat itu Ge Komang kayak bengong gitu loh di dalam tempat tidur. Itu ada apa ya? Kok banyak banget kejanggalan yang terjadi di villa itu semeton.
Nah ketika itu Ge Komang kan tidurnya bersebelahan dengan suaminya. Tempat tidurnya ini memang tidak terlalu besar dan dikelilingi dan ditutupi dengan kelambu warna putih bening semeton. Karena Ge Komang ini sudah sangat mengantuk, dia pun akhirnya tertidur. Nah ketika dia tertidur ini, Ge Komang bermimpi. Di dalam mimpi ini tiba-tiba pintu kamar vilanya ini tiba-tiba terbuka. Dan ada seorang wanita yang sangat cantik mengenakan dress putih terbang masuk mengitari tempat tidurnya Ge Komang. Nah tempat tidurnya Ge Komang ini kan ada kelambunya. Terus si wanita cantik ini terbang semeton mengitari kelambunya Ge Komang. Seolah-olah wanita ini ingin masuk menembus ke dalam tempat tidurnya Ge Komang, tapi tidak bisa. Seolah-olah ada energi positif yang melindungi Ge Komang dan menutupi kelambu ini. Berkali-kali roh wanita ini ingin masuk tapi tidak bisa. Karena tidak bisa masuk, di dalam mimpi roh wanita ini, sebentar, saya merinding loh. Lanjut nggak? Ya lanjut ya. Di dalam mimpi wanita ini karena berkali-kali tidak bisa masuk, akhirnya dia pun marah dan berteriak, "Wah!" Nah ketika si wanita ini berteriak karena tidak bisa menembus kelambunya Ge Komang, tiba-tiba boom, Ge Komang tersadar. Ketika dia tersadar ternyata itu sudah jam 2:30 subuh. Ge Komang pun kayak kok merindingnya semeton. Nah waktu itu Ge Komang pun berusaha untuk tidur kembali. Ketika Ge Komang ini berusaha untuk tidur kembali, mimpi yang tadi berlanjut semeton. Nah sekarang saat Ge Komang ini bermimpi untuk yang kedua kalinya ya, dia tuh kan kayak tidur menghadap ke ini. Nah ketika dia tuh menoleh ke atas, roh wanita ini semeton sedang melayang tepat di atas kelambu tempat tidurnya Ge Komang. Ge Komang bilang dah ini kepalanya, ini badannya. Si cewek ini kayak melayang benar-benar cuma lewat kelambu di atas tuh semeton. Wajahnya ini sudah menghitam, rambutnya tergerai ke bawah karena dia tuh posisinya kan kayak melinggap, kayak tengkurap gitu. Ge Komang yang langsung bertatap-tatapan mata dengan si wanita ini, cuma bisa diam di dalam mimpi. Dan wanita ini wah berteriak kembali persis di atas kepalanya Ge Komang. Di sana Ge Komang kembali terbangun dan dia tuh kayak itu tadi apa gitu loh sementara. Nah waktu itu karena Ge Komang melihat itu tuh sudah sekitar jam 3:30 pagi, dia pun memutuskan untuk duduk dan akan mandi. Tapi sebelum itu Ge Komang masih main HP, dia melihat HP gitu. Kok dia mendengar tok 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 tok, seperti ada suara yang mengetuk pintu kamarnya dia. Ge Komang pun turun dan membuka tirai atau korden yang menutupi pintu kamar vilanya. Ketika Ge Komang melihat tidak ada siapapun, dan logikanya siapa sih yang bisa masuk ke kamarnya dia, kan pintu utama yang berada di luar kamar vilanya kan memang sedang dikunci.